ketemu lagi dengan saya. Ya, kita sharing-sharing pengalaman aja ya. Di sini saya akan cerita bagaimana untuk mendapatkan lisensi untuk driver, izin untuk mengemudi di sini. Ini berbeda dengan yang ada di Indonesia. Nah, pertama sekali yang harus kita lakukan yaitu untuk mempelajari ini. Tapi kalau yang sudah paham nggak usah juga ya, nggak apa-apa. Nah, bagi saya yang masih awal, saya masih baca ini karena di sini ada tes online ya. Nah, tes online nanti semua dari sini, dan soalnya pilihan berganda sih A, B, C, D, dan itu harus sangat hati-hati untuk menjawabnya teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Nih, contohnya when entering freeway, apa yang harus kita lakukan? Slow down, speed up, or merger with traffic, turn on your bla 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 bla. Nah, ini kan waduh, yang mana ya? Apa yang nggak mungkin ketika kita masuk ke jalan tol, apa yang kita harus lakukan? Itu kira-kira pertanyaannya ya. Apakah kita slow atau gimana? Ini ada pilihannya di sini A B C ya teman-teman, sampai C ya. Jadi ini ada juga kumpulan soal, jadi sekitar 50 atau 30 soal nanti ya yang dites di sini. Ini dia. Jadi aku mau belajar juga membaca yang ini, dan ini full English teman-teman, full bahasa Inggris. Judulnya aja driver manual, driver and motor nih ya. Jadi nanti kita pertama ajukan dulu schedule, artinya buat schedule appointment ya, buat perjanjian kita tanggal berapa siapnya untuk tes online ya. Misalnya kalau itu terserah kita teman-teman. Kalau ada jadwal kosong di situ, kita bisa masuk di situ. Nanti kita jadwalkan. Nanti kita datang ke situ dan tepat waktu, on time. Nanti dia banyak yang tes juga, bukan hanya kita antri ya teman-teman. Nanti kita kasih jadwalnya kita, nanti kita dipanggil. Nih, tunggu di antriannya itu. Ini dia. Ini bukunya. Buku yang harus dibaca-baca. Tebal juga. Jadi isi buku ini adalah sebenarnya mengenai pengetahuan untuk driving jalan raya gitu ya. Di sini ini kalau ini kan teman-teman pasti tahu ya, pedestrian crossing. Kalau ada tanda kayak gini dia pasti apa namanya, pedestrian crossing itu yaitu penyeberangan jalan kaki ya. Ini dia, ini teman-teman. Ini kalau yang seperti ini hampir sama ya dengan yang di Indonesia ya, nggak ada bedanya ya teman-teman. Seperti ini ya, ini hampir sama ya. Kalau yang ini hampir sama. Ini tanda-tanda ya semuanya. Saya belum hafal juga ya. Nah, ada hill dia gini. Ini dia. Seperti itu tanda-tanda lalu lintas yang ada di sini teman-teman. Dan kalau jalan, tanda-tanda jalannya seperti ini. Nih, sama ya, broken yellow center line. Nah, ini sama teman-teman. Tuh ya. Nih, sama dengan Jakarta juga. Jadi ini familiar lah ya. Kalau yang nih jalan-jalan seperti ini familiar ya, yang dipoto ini ya, bagi kita hampir sama ya, hampir sama ya, untuk hampir sama teman-teman. Tapi di sini ya, ini tuh ya, itu yang harus dikuasai semua, dia dibaca-baca. Jadi intersection, perempatan ada tanda, nanti ada lampu merah. Apa yang harus kita lakukan kalau kita ada misalnya perempatan jalan, misalnya kita dari sini
satu ke sana, ke sana, ke sana, perempatan jalan. Apa yang harus lakukan? Berarti kita harus melihat tanda ya, lampu ya, tanda-tandanya. Apakah kalau kita mau maju ke sana, kita lihat juga seperti itu. Ini hampir sama teman-teman ya, kalau mengenai tanda-tanda jalan sebenarnya, tapi ya pastinya harus dibaca juga di sini. Nah, setelah lulus ini baru nanti kita tes driver. Ya, tes driver di sini. Di sini drivernya di sebelah kiri. Untuk menyetir mobil itu sebelah kiri di sini. Kalau di Jakarta sebelah kanan ya. Di sini sebelah kiri ya teman-teman. Ini dia. Nih. Di sini rata-rata orang itu nyetir sendiri. Kalau di Jakarta kan ada supir gitu ya kan. Tapi kalau di sini nggak ada supir ya teman-teman. Setir sendiri, nggak ada yang akan menyetiri kita ya. Dan juga di sini kenapa saya memutuskan untuk menyetir sendiri ya, karena ini agak saya mau beraktivitas agak susah. Jadi kalau misalnya saya mau kemana-mana, saya harus nunggu bus, dan busnya itu lama gitu ya kan. Dan juga dia kan stop di seperti busway ya, stop di tempat-tempat tertentu, tidak di sembarangan tempat. Kalau kita misalnya mau ke sini, kita masih jalan lagi teman-teman. Jadi nggak semua kita jalannya jauh gitu kan, antara pemberhentian satu ke pemberhentian yang lain. Nah, kalau di Jakarta kita misalnya stop di sini bisa naik Gojek, naik apa. Nah, di sini juga ada Uber. Nah, Uber itu mahal, sangat mahal sekali. Makanya semua orang di sini memutuskan untuk drive sendiri. Dan juga di sini ada rel kereta api, dan kereta api dari sini nggak terlalu jauh dari tempatnya kami. Tapi ya itu juga teman-teman, rame juga ya. Kalau ya jadi lebih easy untuk kemana-mana kalau punya mobil sendiri, untuk drive sendiri, seperti itu teman-teman. Jadi di sini untuk mendapatkan ini untuk mendapatkan izin untuk driver harus, untuk menyetir harus dipelajari ini ya teman-teman. Bagi kita yang awam masih baru ya, masih baru di sini, soalnya kan saya masih baru ya. Jadi ya ini full English ya, full English.